Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di YouTube channel. Jadi di video kali ini Mas Tony kalian lagi cari menggunakan YouTube. Nah, jadi di video ini tuh bakal video tentang belajar menggunakan YouTube menggunakan cara melatih Indonesia. Di sini udah sukses di yang pertama videonya dan tidak berkurang. Oke, jadi di sini gue akan tambahkan lagi subscribernya di channel YouTube ini. Sekedar info buat semua yang pengen gue promosikan channel YouTube, silakan kalian tonton video ini sampai selesai dan jangan skip, like video ini dan subscribe lagi. Dan bertemu dengan komen di kolom. Jadi kita lanjut ke tutorial. Pertama kalian buka website kalian terlebih dahulu. Di sini kalian ketikkan aja xxx.com. Nah, di bagian sini kalian menggunakan video ini
kesatuan Bayangkara yang paling sering dibahas. Masih banyak kesatuan tentara lainnya di masa Singasari hingga Majapahit. Beberapa di antaranya bahkan terlibat bentrok antar kesatuan hingga menimbulkan korban jiwa dan sempat merepotkan pemerintah. Keterangan terkait dunia militer Singasari dan Majapahit sesungguhnya bisa diperoleh dari negara Kertagama dan sumber naskah kuno kita lainnya, bahkan terdapat dalam relief maupun artefak. Namun entah mengapa, sisi miliknya kurang tergali oleh para sejarawan kita, sehingga kita menjadi minim wacana di bidang ini. Padahal sebagai negara yang cukup berpengaruh di Nusantara, baik Singasari maupun Majapahit tidak akan lepas dari mumpuni kekuatan militer yang dimiliki. Meski demikian, ada satu buku koleksi lama kami yang membicarakan hal tersebut dan akan kami jadikan bahan wacana pada kesempatan kali ini. Buku ini diterbitkan oleh Suri Nuswantara Bakti tahun 2011 dan berjudul Majapahit Peradaban Maritim. Buku ini disusun oleh seorang filolog bernama Irawan Jogonegoro. Tentu saja, selaku filolog, beliau mendasarkan penelitiannya pada sejumlah naskah kuno kita di samping catatan yang terdapat pada kronik luar negeri semisal Tiongkok. Ada bagian dalam buku ini di mana beliau membahas tentang kesatuan-kesatuan tentara Jawa era Singasari dan Majapahit di luar Bayangkara. Bagi kami, wacana dalam buku ini cukup menarik karena cenderung modern atau kontemporer dibanding penelitian-penelitian para akademisi sebelumnya. Selain buku ini, tentu saja kami juga menggunakan literatur pendamping lainnya agar sajian wacana menjadi lebih luas dan mudah untuk dipahami. Sebelum masuk pada wacana filolog Irawan Nugroho terkait kesatuan-kesatuan tentara era Singasari Majapahit, kita buka lebih dulu bahasa kita kali ini dengan sebuah berita yang dicatatkan Prasasti Kudadu tahun 1294. Prasasti ini ditemukan di celah Gunung Butak yang terletak di selatan Mojokerto, hingga kadang disebut juga sebagai Prasasti Gunung Butak. Prasasti ini ditemukan pada tahun 1780 dan terdiri dari 13 keping. Pada tahun 1782 dan 1783, prasasti ini sempat dihadapkan pada Sri Sunan Surakarta dan Sultan Yogyakarta untuk disaksikan langsung. Penerjemahan prasasti ini di masa lampau pernah melibatkan Panembahan Sunan Madura yang dikenal cukup pakar dalam membaca tulisan dan sastra kuno. Ketika Gubernur Raffles ditugaskan memimpin Hindia Belanda oleh pemerintahnya, terjemahan prasasti Kudadu versi Panembahan Sumenep coba dicocokkan dengan terjemahan versi ahli sastra dari Hindustan. Dan ternyata hasilnya cocok. Bagian yang berhubungan dengan bahasan kita kali ini ada dalam keping keempat dan kelima, di mana dijelaskan terperinci dimulainya pelayan Wijaya setelah mengalami kekalahan gara-gara pengkhianatan Arga. Secara umum dikisahkan, ketika tentara Jaya Katuang berhasil masuk tanpa hambatan berarti hingga sampai wilayah Jasubunda, Prabu Kertanegara mulai menugaskan dua menantu, yakni Jaya dan Arga Raja, untuk menghadang laju mereka. Pasukan yang mereka bawa berhasil mengalahkan musuh di Kedung Peluk. Mereka kemudian menggerakkan tentaranya ke barat, yakni ke Lembah dan selanjutnya Batang. Di sana, mereka tidak menjumpai musuh yang ternyata memilih. Mereka baru ketemu musuh di Kapulungan hingga terjadi pertempuran di sana. Tentara Wijaya kembali meraih kemenangan dan kembali melanjutkan penghadangan ke barat. Mengaku cak, mereka kembali terlibat pertempuran hebat yang membuat musuh pelan-pelan mengalami kekalahan. Detik-detik kekalahan musuh itu, secara mendadak dari sebelah timur, musuh mengibarkan simbol atau bendera yang berwarna merah putih. Melihat tanda ini, ada Raja malah balelo dan meninggalkan medan perang bersama pasukan. Akibatnya, kondisi menjadi berbalik.